pulang, kita nggak mau lah kita ke Bogor jauh-jauh terus kita nggak dapat apa-apa. Kebetulan kontrakannya Eki ada di daerah Depok ya. Kita ke kontrakannya dia dulu. Kalau misalnya memang dia nggak ada, saya tahu biasa dia nongkrong di mana saya tahu. Nggak apa-apa ya Mas Mbak? Depok. Ya lumayan, sebenarnya lumayan sih. Cuman ya udah nggak apa-apa sih. Ya udah ya. Ya udah nggak apa-apa yuk. Ya udah masuk aja dulu. Oke, thank you ya. Ini sekarang kita mau tadi kemana? Ke rumah adik saya Eki. Oh, rumah. Ya enggak, maksudnya saya kan tinggal sama papa saya di rumah. Si Eki tuh udah lama banget nggak tinggal bareng sama kita, dia ngontrak sendiri. Gitu loh. Ya, dia ngontrak karena nggak ngerti ya. Jadi kita tuh suka kayak bukan ribut sih, masalah pembagian waktu jagain papa aja. Jadi kan saya kan kerja posisinya, ya kan? Karena sekali lagi, karena saya tulang punggung keluarga yang biayain Eki kuliah, yang ngasih duit untuk pengobatan papa juga. Jadi maksudnya kalau misalnya Eki lagi libur kuliah, atau kuliah kan paling cuma berapa lama sih kan? Nggak lama gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia udah selesai kuliah, jagain papa lah, saya cuma minta tolong itu. Nah dia tuh suka keberatan, dia tuh suka lebih berat sama pacarnya gitu. Lebih berat sama pacarnya maksudnya? Dia lebih mentingin kepentingan dirinya dia sendiri, kan dia punya pacar kan. Biasa kan kalau misal ada bontot kan ya, apalagi ada satu-satunya, jadi dia ngerasa bukan tugas gue lah ngejagain papa, lu kan kakaknya gitu loh. Sementara aku sendiri tuh harus kerja gitu kan. Nah makanya dia memutusin untuk ya udah dia hangout keluar dari rumah. Dia keluar dari rumah, dia ngontrak sendiri. Dan saya nggak tahu dia dapat duitnya dari mana. Tapi saya rasa sih dari tante-tante saya. Kan dia nyebarin fitnah kalau misalnya saya tuh nggak ngurus papa yang kayak gitu. Mas sama Mbak tahu sendiri kan kalau saya tuh kerja gitu loh, bukan nggak ngurus. Tapi kan kalau misalnya saya libur pulang kantor gitu pasti saya ngurus papa lah, orang tua satu-satunya saya sekarang, masa nggak ngurus gitu loh. Kok sampai bisa mikir nyebar fitnah gimana sih maksudnya? Itu kan adik sendiri loh. Ya nggak ngerti ya pikirnya, ya itu tadi mungkin karena anak bontot jadi biasa dimanja sama papa sama mama. Mama nggak ada jadi mungkin dia kayak nggak ada yang nggak ada yang ngebelain dia lagi gitu. Apa-apa kan biasanya diurus sama mama. Dulu apa-apa minta bisa sama papa. Sekarang papa kondisinya sakit, stroke juga nggak bisa apa-apa. Mama juga udah nggak ada. Adanya cuma saya yang dari dulu saya nggak pernah akur sama dia. Jadi kondisinya memang nggak baik dari dulu gitu. Ya udah nggak ada siapa-siapa, tinggal papa sakit. Astagfirullah. Kok maksudnya bisa? Papa kan lagi sakit di rumah. Kok bisa berpikiran malah ngekos sih? Ngontrak ya? Ngontrak. Kok malah bisa berpikiran buat ngontrak sih? Iya itu tadi nggak ngerti. Mungkin dia lebih pengen bebas kali ya jiwanya. Dia nggak mau ngurus papa. Daripada dia mungkin ribut terus di rumah sama saya gitu loh. Saya juga pulang kantor capek. Harus ngasih tahu terus, tolong ya namanya juga orang tua sakit stroke, apalagi nggak bisa. Waktu itu sempat papa kan nggak bisa jalan sama sekali kan. Jadi apa-apa ya sama-sama laki-laki lah maksudnya ngurus gitu. Bukannya saya nggak mau ngurus papa saya, cuma ketika memang ada adik laki-laki ya kenapa enggak gitu loh maksudnya. Dan itu tadi dia tuh lebih banyak waktu untuk gini, sama pacarnya dia punya waktu, tapi sama orang tua tuh dia sama sekali nggak mau ngurus gitu loh, lebih banyak sama pacarnya. Jadi ya kalau ketemu Eki sih sebenarnya saya selalu ribut terus, cuma sekarang mau gimana lagi? Siapa tahu papa kangen sama Eki, ya nggak sih? Karena udah lama nggak ketemu sama Eki, Ekinya ngontrak, ya mau gimana lagi? Udah lama banget, terus pacarnya juga nggak kamu coba hubungin gitu? Udah berkali-kali dicoba hubungin juga, cuma nggak ngerti ya. Mereka berdua tuh klop banget gitu loh. Saking klopnya jadi sama-sama kurang ajar sama yang lebih tua. Emang usianya berapa sih Eki? Emang kita nggak beda jauh lah. 22. Masih 22 tahun. Ya Allah, ya harusnya sudah
Biasanya sih dia kalau pulang kampus, biasanya udah dikontrakan kalau dia nggak nongkrong. Tapi kalau bisa diusahain jangan ribut kayak barusan sama Tante Diana kali ya. Bisa kan? Apalagi ini adik sendiri loh. Nggak enak soalnya sama tetangga juga kalau misalkan ribut-ribut terus. Ya, enggak sih diusahakan. Udah agak tenang sih, cuma kalau dianya nggak mancing emosi, saya nggak bakal pancing. Semoga aja sih papa kamu juga ada di situ ya. Bismillah ya. Iya benar. Ya, semoga. Seharusnya sih nggak mungkin juga kalau papa di sini, cuma seenggaknya Eki tahu gitu loh. Soalnya Eki kan dekat sama tante-tante, pasti tahu lah. Itu di depan situ tuh. Ini belok kanan. Iya, belok kanan. Belok kanan. Ya kan, dia tuh cari sengaja banget ngontrak yang pelosok-pelosok gitu biar apa coba? Kampusnya di mana, ngontraknya di mana? Kontrakannya di mana? Tuh di situ. Tanya aja sama orangnya ada atau enggak. Kontrakannya di mana? Di dalamnya ya? Kok hidup lampu? Berarti nggak ada orang. Coba diketok aja, coba diketok. Assalamualaikum. Ki. 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 Ya kayaknya nggak ada orang. Assalamualaikum. Ki. Assalamualaikum. Ki. Nggak ada apa juga loh. Ki. Permisi. Ada orang. Assalamualaikum. Ki. 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 Assalamualaikum. Ki. Ki. Assalamualaikum. Nggak ada orang kayaknya. Nggak diangkat kan? Nggak di- Pas. Nggak, bukan nggak diangkat, nggak nyambung nomornya. Pasti nomorku tuh di blok. Nggak ada orang di dalam. Ki. Cuma nggak ada orang. Ada baju papa. Ada baju papa aku di situ. Aku tahu banget tuh baju papa kesayangan papa aku. Ya, Ki. Yang benar. Dia pasti pernah kesini, aku yakin. Ki! Tapi ini nggak ada orang loh, Guspa. Nggak ada Aku baju cari tahu. apa-apa. Aku kayaknya kita harus cari tahu di mana biasa dia ini deh. Nongkrong di mana gitu. Soalnya Ini aja coba tetangga. nggak, aku yakin banget papa aku pernah kesini. Jadi nggak mungkin kalau dia nggak tahu. Coba tanya tetangga aja, coba tanya tetangga aja. Pak, maaf, saya mau nanya. Bapak kenal sama yang kontrak di situ kan? Iya. Ya, Eki. Iya. Eki itu adik saya. Dia lagi nggak di rumah ya. Iya. Jadi biasanya Eki nongkrong di mana Pak sama teman-temannya? Biasanya dia di saung. Saung mana? Saung di sebelah sana, Pak. Di sini ada saung. Ada di sebelah sana. Sebelah sana sebelah mana Pak? Bisa tolong kasih tahu ke saya. Mau ini ya, kayak bilang Di mana Pak? jalannya dari sini, ya kan? Hah? Ah, lurus. Nah, mentok, Aha. Mbak ambil kiri. Aha. Nah itu udah lurus jalan situ udah. Ini lurus terus ke kiri. Iya. Jauh nggak dari sini? Kalau ini sih mobil kayaknya cuma sampai situ aja. Sekarang mesti jalan kaki. Oh, agak susah kalau Iya. pakai mobil, Pak. Iya. Gitu. Ya udah kalau gitu. Makasih ya Pak ya. Oke, sama-sama. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Yaudah, yuk. Jalan-jalan aja. Kita jalan aja lah. Kayaknya itu deh Mbak. Oh itu Sami. Tuh, ya kan? Tuh emang ada di situ. Oh, pakai baju kaos hitam itu. Bener. Eki! Lu mau kemana? Bapak, udah. Hei, Mau kemana lu? Apaan sih, Kak? Lu mau kemana? Lu siapa?
pakai pura-pura nggak kenal. Berhenti dulu. Aneh banget anak ini. Kenapa sih kak? Gua Handphone. ditarik-tarik. Nah, kan lu jatuh Handphone sendiri. Eki. Enggak. Lu tenang dulu. Lu apaan lu kejar gue? Tenang dulu, tenang dulu. Lu apaan? Lu ngapain lari? Ya lu ngapain nyariin gue? Ya gue tuh temen kakak lo. Ya ngapain lu? Apa urusan sama lu? Lu tenang dulu. Lu sakit sendiri kan jatuh, udah lu tenang dulu. Ya lu mau ngapain? Mau ngapain? Gue tuh cuma nganter kakak lo buat nyariin lo. Buat apa lu nyariin gue? Kakak lo mau ngobrol sama lo. Buat apa? Gak ada gunanya. Gue cuma mau bantu kakak lo nyariin bokapnya. Lu buat apa bantu dia? Lu gak tahu dia, tahu lu? Lu gak tahu dia. Gak tau gimana, Hei! Aneh banget sih. Nggak tahu gimana sih maksudnya. Enggak. Apaan sih kak? Berhenti. Puspa. Lepasin gua gak? Ya udah kalau misalnya itu diem dong di sini. Bisa tenang. Ya udah emang kenapa sih? Bisa tenang gak gua bilang? Lu sama Eki sama aja ya. Handphone Eki nggak aktif, lu nggak aktif gue telepon. Woi, kan gue ya. Loh, sopan dikit dong. Bukan gue yang nyebut. Sekolah nggak lu gue tanya, Puspa. sekolah nggak lu? Puspa. Udah dong. Tahu gak lo? Kok kasar banget sih sama kakaknya? Ini kakaknya Eki kan? Tahu gue. Kok kesel sih? Ya harusnya kesel dulu lah. Puspa. Mikir, Oh setelah iya, itu oh gue iya. tahu Puspa. handphone lo mati, handphone Eki mati. Terus gue mau hubungin Eki gimana? Lu jangan lu kasih pengaruh apa ke Eki, hah? Seharusnya kalau emang lu pacar yang baik buat Eki, lu kasih tahu Eki pulang ke rumah. Eki tuh masih punya orang tua, tau gak lo? Diem deh di sini kenapa Kamu sih? yang mikir, tau gak? Mikir, Dengerin dulu dengerin dong. tuh, orang tua ngomong tuh dengerin. Bilangin sama Eki, gak usah ngeblok-ngeblok nomor gua. Lu juga kalau buat telepon yang sopan. Gua tahu papa ada di rumah kan, gua lihat bajunya. Aduh, lu ngomong sama gua yang jujur. Ngomong Dengerin sama dulu gua yang deh. jujur. Gua nggak tahu. Nggak tahu apa sih? Lu kalau ngomong yang Dengerin bener dulu dong, kenapa? Lu tanya aja sama Eki. Udah. Apa sih? Jadi itu pacar Eki. Lihat sendiri kan, Mbak. Kayak gitu kelakuannya Vini, Eki dua-duanya sama, nggak bisa dihubungin. Kok gitu sih ngomongin juga gak ada sopan-sopannya? Dua-duanya sama, apalagi aku ketemu. Eki gimana? Kamu bisa ketemu Eki nggak tadi? Gue tadi udah ngejar dia kan. Jauh kenceng mah dia larinya. Sampai dia jatuh, tangkep. Dapat. Cuman dia dorong gua, dia langsung kabur. Kabur gimana sih? Aku lihat papa tuh ada di sana pasti. Papa tuh pernah di sana. Terus apa gunanya dia sembunyiin dari aku? Sekarang nomornya juga udah nggak aktif. Pacarnya kayak gitu bentukannya. Terus sekarang gimana? Terus kita hari ini kita nggak dapat apa-apa. Yang penting kita istirahat, kita jernihin pikiran dulu, kita tenangin diri. Ntar kita atur lagi strategi, oke? Yuk. Gitu aja ya. Terus besok? Ya besok kita pikirin lagi caranya gimana biar bisa ketemu sama Eki. Kita bisa balik ke kontrakannya atau kita bisa cari ke teman-temannya. Sekalian lu atur strategi, besok kita mau kemana, lu kan yang lebih tahu. Oke? Ya. Yaudah yuk. Rumah ini kan? Ini rumahnya bener. Itu bukan. Iya itu bos Pak. Mas bisa agak maju dikit. Terus ngapain? Kayak ngomong sama orang di pohon kayak gitu. Ada orang kali ya dia lagi ngobrol, cuman orangnya kalangan pohon.
galangan pohon gimana? Orang jelas-jelas ngomong sama pohon gitu kok. Masa sih itu dia ngobrol kayaknya serius gitu ya? Dia ngomong sama pohon. Makanya ini ada yang aneh nih, gue yakin Telepon banget gak ada yang aneh. diangkat-angkat lagi. Ngapain sih? Mbak, Mbak tetangganya Puspa bukan? Iya, kenapa ya? Mbak maaf nih mau nanya, lihat deh. Dia kayak dari tadi tuh ngomong-ngomong gitu sama pohon. Mbak tahu nggak kenapa dia? Oh, dia memang orangnya agak aneh, Mbak. Saya Agak aja aneh? kadang-kadang ngeri. Stres kali. Hah? Stres? Emang suka kayak gini? Iya, memang kayak gitu dia. Jarang kelihatan juga. Gitu ya? Kok stres itu gimana? Udah deh, WhatsApp aja deh. Kita udah Bisa. Halo, apa kabar? Nggak susah ya nyari aku. Enggak sih, cuman tadi susah dihubungi. Kenapa? Sorry banget, tadi soalnya aku lagi di dalam kan. Terus Terus tadi baru aku nyalain juga. Tapi tadi yang saya WhatsApp-nya masuk kok. Tapi aku minta ini ya, minta waktu sebentar buat tanganku kotor banget sama mau ganti. Oh iya, boleh. Boleh tunggu di sini dulu? Iya, nggak Ya, Aku nggak nggak apa-apa. lama, aku nggak lama. Iya, nggak apa-apa, nggak Sorry apa-apa. ya. Ya udah kita tunggu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, thank you ya. Iya. Kamu masuk. Dia bilang lagi di charge. Itu kan handphonenya dia pegang. Ini pohon ini kenapa sih? Jangan kelihatan curiga dong. Coba ke situ deh. Gue curiga deh. Pengen. Tadi beres-beres halaman atau? Tapi nggak ada apa-apa sih. Apaan sih tuh? Gimana? Apaan sih? Makanya geser tutupin dong. Udah ditutupin. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kenapa tadi dia ngomong sama pohon ini? Kayak pohon tua deh. Iya sih kayak pohon tua nggak sih? Iya, kayak pohon tua. Tapi ngapain barusan ya? Udah siap. Udah yuk langsung aja. Takutnya nanti Tante Weni-nya keburu pergi, jadi kita langsung aja. Iya. Ayo cepetan Mbak. Iya, yuk. Puspa, kenapa sih kok dari tadi kayaknya resah banget? Enggak sih, aku cuma nggak enak aja sama Mbak, sama Mas, sama tim juga. Karena dari kemarin aku ngerepotin kan. Dan sekarang juga udah malam banget. Ya tapi gimana lagi, aku cuma bisa punya waktu setelah aku pulang kantor. Kayak tadi sore, ya cuma bisa waktunya kayak gini aja gitu loh. Cuma aku nggak enak pasti Mbak sama Mas juga udah capek kan gitu loh. Nggak cuma aku doang yang diurusin gitu. Jadi aku minta maaf banget ya kalau misalnya aku ngerepotin gitu. Dan ini tempatnya juga agak lumayan jauh kan. Jadi aku nggak enak aja. Ya nggak apa-apa sih, kan di sini emang tujuan kita ngebantu. Apalagi tujuannya kan ngebantu Puspa buat ketemu sama ayah Puspa kan, nyari. Iya, tapi Jelas lah kita bakal bantuin sampai kelar. ya tapi nggak sampai malam-malam gini juga gitu loh. Sebelum ke rumah Tante Weni itu ada tempat makan favoritnya Papa. Gimana kalau misalnya kita ke sana aja? Aku kayak punya feeling pasti aku bakal ketemu Papa di sana sih. Soalnya Papa tuh suka banget tempat makannya itu.